Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan banyak yang sudah tidak sabar katanya mengenai hasil daripada banding yang diajukan oleh Persib Bandung gitu ya kepada Komding PSSI teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang akan kita kawal terus, yang insya Allah kemarin juga dari manajemen Persib Bandung sudah mengeluarkan statement official atau official statement yang resmi. Itu memang sudah diajukan dari kemarin teman-teman mengenai kasus banding Beckham Putra ini. Jadi ya mau tidak mau kan dari Komdis PSSI sudah menjatuhi hukuman kepada Beckham Putra ini melalui pasal 55 katanya, yang isinya ya selebrasi yang memprovokasi atau ya provokasi tingkah laku buruk pemain yang memprovokasi. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang sedang diperbincangkan bukan hanya oleh Bobotoh gitu ya, oleh segelintir pengamat sepak bola pun, bahkan beberapa legenda sepak bola pun ikut angkat bicara mengenai apa arti selebrasi dan provokasi. Jadi ada beberapa hal yang memang dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi ya baik itu di liga kita ataupun liga Eropa. Kalau di liga kita juga beberapa kali ada selebrasi yang memang ya niatnya untuk mengekspresikan diri saja, bukan untuk memprovokasi, tapi aman-aman saja. Namun ya kenapa ini selebrasi Beckham Putra justru dianggap provokasi, dan itu pun sudah dijelaskan kemarin untuk yang di official statement Persib Bandung gitu ya, menjelaskan ada 4 poin di situ bahwa sudah dikonfirmasi bahwa itu hanya selebrasi spontan gitu dari Beckham Putra, bukan berarti ya memang ingin memprovokasi supporter lain gitu teman-teman. Jadi ya ini memang sangat-sangat agak keras nih untuk perbandingannya, apakah dikabulkan atau tidak banding dari Persib Bandung, karena ya keputusannya aja udah aneh, kalaupun memang dimentahkan gitu ya bandingnya, ini juga agak sedikit aneh lagi teman-teman. Jadi Persib Bandung kemarin juga sebelum official statement itu sebetulnya kita nanya dulu mau jam berapa postingnya gitu, kata mereka habis maghrib. Ya udah kita habis isya. Jadi kemarin juga video saya kan habis isya gitu ya untuk tayangnya, dan isinya memang sama teman-teman. Jadi sebelum mereka ini katanya ya oke, kita duluan aja katanya yang posting, jadi ya biar nggak tabrakan lah gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman Bobotoh semua sudah tersampaikan pesannya gitu ya, baik dari official statement atau yang memang dari video saya teman-teman. Nah ini selanjutnya itu untuk isi daripada banding ini, ada yang nanya kemarin, Kang kapan keluar daripada hasil banding ini diterima atau tidak gitu. Intinya ya ini sebetulnya harusnya bisa kurang dari seminggu ya teman-teman kalau memang serius ditanganinya, karena untuk Komding PSSI ini ya tidak banyak yang masuk, hanya beberapa, termasuk laga daripada Persela menghadapi apa yang kemarin rusuh tuh gitu ya. Itu juga pihak Persela mengajukan banding katanya karena dihukumnya berapa musim gitu ya tanpa penonton dan lain sebagainya lah, untuk denda-denda yang lainnya. Nah ini ya mungkin sedang dipelajari, tapi mudah-mudahan tidak kayak biasanya teman-teman. Biasanya mah setelah Persib menghadapi beberapa laga penting baru keluar gitu ya hasil daripada putusan bandingnya. Nah ini mudah-mudahan sebelum tanggal 1 Maret menghadapi Persebaya bisa dikeluarkan hasil daripada banding Persib Bandung, karena ini menentukan banget karena untuk saudara Beckham Putra atau ya pemain Persib. Beckham Putra ini apakah boleh main atau tidak, karena kemarin kan sudah anehnya di pasal 55 yang dijatuhi oleh Komdis PSSI kepada Beckham ini, di situ sudah jelas-jelas ada untuk pasal 55 itu kalau ada niat memprovokasi supporter lawan atau tingkah buruk pemain, ini hanya maksimal dihukum 2 laga dan denda 75 juta. Sedangkan kemarin kan 3 laga dan uang 75 juta rupiah. Ini gimana ceritanya satu pertandingan lain itu secara gaib gitu ya diada-adakan. Nah ini yang diprotes oleh Persib Bandung. Kalau Persib Bandung ingin semua sisa laga yang dilarang itu dihapuskan teman-teman. Jadi banding itu Beckham Putra tidak melakukan provokasi, hanya
selebrasi secara spontan teman-teman. Jadi itu saja yang dikeluhkan oleh manajemen Persib Bandung secara sederhananya gitu. Jadi ingin 3 larangan bermain ini ya dihapuskan semuanya lah, jangan nanggung gitu. Kalaupun memang nantinya ya mungkin ada sedikit politis juga di sini ya. Jadi dari 3 yang dikeluarkan Komdis PSSI, ya Komite Banding hanya mengeluarkan 2. Jadi ya kemarin 1 sudah menghadapi Madura, 1 lagi mungkin nanti menghadapi Persebaya gitu. Jadi baru bisa bermain menghadapi Persi Kediri. Itulah yang memang ya kita kawal sama-sama ya. Di sini juga kita bukan berarti ingin mengungkit-ungkit apa itu pasal dari Komdis, apa itu situasi banding yang akan dikeluarkan Komding PSSI. Jadi kita harus tahu, kita juga ingin berkomitmen bahwa minimal teman-teman bobotoh ini mempunyai pengetahuan lagi, yang wawasan yang luas lah mengenai ya persepak bolaan dan peraturan-peraturan di dalamnya gitu, bukan hanya di atas lapangan hijau. Kalau dulu kita memang agak sulit, kita akui lah, saya sendiri dulu sulit gitu ya mengetahui ini sebetulnya apa yang terjadi di luar, ini apa yang terjadi di luar Persib Bandung lah istilahnya. Namun sekarang alhamdulillah kita juga dengan komitmen sudah berjalan 3 tahunan ini, banyak teman-teman bobotoh yang teredukasi dengan baik ya, alhamdulillah. Nah ini yang menjadi salah satu lagi, apakah pertanyaan yang kedua teman-teman, kalau Beckham Putra kan didenda katanya kan 75 juta rupiah, itu siapa yang membayarnya? Nah ini pertanyaan bagus sebetulnya. Kalau yang membayar walaupun ditujukan kepada individu gitu, tapi yang membayar tetap klub teman-teman. Jadi klub yaitu Persib Bandung yang akan membayar denda-denda seluruh pemain ya, bukan hanya Beckham Putra saja. Jika ada yang terkena akumulasi kartu, ada yang terkena kartu merah dan lain sebagainya, denda-denda uang gitu, baik itu pelemparan flare ataupun pelemparan botol misalkan dan lain sebagainya, ini tetap klub yang bertanggung jawab membayar. Jadi kalau dari kita sih berharap ya bobotoh tidak ada lagi yang melempar-lempar botol ataupun yang flare gitu ya, membawa flare dan lain sebagainya, karena ini ya sangat merugikan finansial klub juga teman-teman. Udah mah tidak membeli merchandise-nya gitu ya, tidak mensupport ekosistem Persib Bandung, tapi justru merugikan luar dalam teman-teman. Jadi yang mudah-mudahan tidak ada yang terjadi lagi lah masalah-masalah itu. Lalu juga pemain ini memang ada sebagian pemain, mungkin bukan di Persib Bandung ya, di beberapa klub yang lain, itu denda itu akan dikurangi dari jumlah pendapatan pemain tersebut. Jadi memang klub yang membayarkan tapi dipotong gaji istilahnya mah ya. Jadi pemainnya dipotong gaji oleh klubnya untuk membayarkan denda tersebut, ada yang gitu. Namun ya sekali lagi ini kebijakan klub dan juga kontrak di awal ini bagaimana untuk penyelesaian ini. Makanya setiap pemain harus punya setidaknya pengacara lah, jadi biar lebih jelas gitu ya. Kalau ada hal-hal yang seperti ini ya bisa dikonsultasikan dengan beberapa pihak yang lain gitu teman-teman. Nah ini kita masuk ke tema utama teman-teman, yang mana Ferry Paulus ini memang bukannya mendinginkan suasana, malah memanas-manasi suasana. Bukan hanya bobotoh saja, ternyata supporter sepak bola Indonesia ini dibikin panas, terutama yang berbasis klub besar gitu ya, dengan jumlah animo supporter yang besar juga. Jadi musim depan menurut Ferry Paulus ditanya ya punten-punten gitu, ini bukan masalah Persib saja, tapi beberapa hal gitu yang ditanyakan, bahwa untuk musim depan menurut Ferry Paulus tetap kalau dirinya secara pribadi mendukung adanya larangan supporter tamu untuk datang ke stadion. Jadi masih ingin diperpanjang untuk larangan supporter tamu datang ke away gitu ya. Nah ini yang menjadi ya
gimana kalau memang begitu, makin banyak denda dan makin banyak pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Karena menurut Ferry Paulus, kenapa dirinya sangat pesimis PSSI bisa membuka larangan itu, ya dirinya juga kan Ferry Paulus mengatakan bahwa liga kita supporternya belum banyak yang teredukasi katanya, jadi masih banyak yang urakan, masih banyak yang rusuh sana sini ya. Terbaru kan ada Persela waktu itu yang bakar-bakar lah, terus juga ada Persib Bandung yang dengan Persija kemarin, lalu beberapa kejadian yang lain khususnya di musim ini. Maka ya sudah kristalisasi, jadi sudah menumpuk sehingga ya nanti mungkin dari PSSI-nya sendiri atau dari Pak Erick Thohir-nya sendiri melihat bahwa ya mungkin belum cocok kalau dibuka larangan supporter tamu ikut away gitu. Jadi ya kalau Ferry Paulus sendiri secara pribadi mendukung tetap ada pembatasan penonton tamu gitu ya, atau supporter tamu masih tetap dilarang musim depan. Tapi ini juga sekali lagi tergantung PSSI katanya. Nah ini saya punya cerita sedikit, itu pernyataan dari Ferry Paulus. Setelah itu juga tadi malam kita sempat ngobrol dengan teman-teman media yang lain, ya saya bilang atau keputusannya mungkin ini mah ya, jadi bukan seuzon tapi sedikit menuduh lah ya, sama lah gitu ya. Jadi kalau untuk kerugian daripada kalau misalkan penonton away atau supporter tim tamu tidak boleh datang, ini ada keuntungan tersendiri teman-teman untuk PSSI, untuk PT LIB dan untuk Komdis gitu ya. Ini yang mana kan nanti masih banyak yang curi-curi away gitu, kena denda, nah masuklah untuk yang dananya gitu ya. Dan ini banyak beberapa hal sensitif mungkin yang akan menguntungkan pihak operator maupun pihak federasi gitu ya, jika memang keuntungan masih mempertahankan larangan supporter tamu hadir. Tapi jika dibuka, misalkan musim depan sudah dibebaskan boleh secara umum gitu ya, siapapun menyaksikan laga baik supporter tim tuan rumah ataupun tim tamu. Nah ini jadi satu keuntungan juga bahwa ada lebih banyak ruginya katanya, karena untuk yang keputusan di musim ini tuh ada beberapa poin yang menyatakan bahwa dana subsidi, teman-teman mohon fokus, dana subsidi di tahun ini atau di musim ini naik. Jadi untuk yang juara 1 musim lalu 5M, sekarang 7,5M katanya, naik 50%. Tapi untuk subsidi pun ada kenaikan dan ada penambahan dari beberapa sektor yang lain. Jadi kalau dana subsidi ya kita tahu untuk musim lalu kalau nggak salah setiap klub ada 5M-an gitu ya, 5 miliar setiap musim itu untuk dana subsidinya dan akan dibayarkan setiap bulan teman-teman. Nah ini ada kenaikan di musim ini, dana subsidi pertama naik, yang kedua dana dari penonton teman-teman. Jadi semakin banyak penonton, jumlah penonton yang hadir di stadion itu menambah dana kompensasi yang akan diberikan federasi kepada klub tersebut. Nah ini ada yang aneh nih di poin ketiga ini teman-teman. Kenapa semakin banyak penonton? Makanya sekarang banyak penonton away yang dibiarkan seolah-olah masuk oleh Panpel. Oke? Nah di sini Panpel salah satu klub mempersilahkan masuk, entah itu dapat tiket dari mana, yang penting bisa supporter tamu datang. Nah ini semakin banyak, soalnya semakin banyak yang nonton itu akan mendapatkan fee atau pembayaran yang lebih, kompensasi lebih dari federasi teman-teman. Jadi ya meren kalau mengizinkan supporter tamu hadir kan dendanya 25 juta. Ya dia dapat kompensasinya juga lebih dari itu teman-teman. Jadi ya inilah memang yang harus dirubah ya. Ya dibilang ada sindikat atau bagaimana kita juga nggak bisa bilang gitu, tapi kenyataannya ya begitu gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya lagi kompensasi dari rating TV teman-teman. Jadi kalau masih ada supporter tamu musim depan yang dilarang, ini rating TV akan naik teman-teman. Jadi banyak yang nonton di TV, makanya sekarang video jualan gitu ya. Persib Bandung sendiri jualan di aplikasinya 10 dikurangin 10.000 lah. Kalau harga normal 40.000, beli di aplikasi Persib 30.000. Jadi ya ini
bisnis juga yang memang setiap klub mendapat untung gitu ya dari rating TV ini, teman-teman. Yang terakhir ya klub lisensi. Nah, ini klub lisensi juga apa ya, alhamdulillah kalau Persib sudah ada klub lisensinya, itu menentukan jumlah satu pendapatan baru lah untuk klub. Jumlahnya juga memang ini masih dirahasiakan, tapi ada situ. Dan terakhir teman-teman, ini kompensasi yang besar adalah terakhir, klasmen terakhir di musim ini itu menentukan. Makanya kenapa 4 besar ini diperebutkan, karena akan mendapat kompensasi yang lebih besar teman-teman. Makanya Dede Ija gitu ya, menurut netizen bola, Dede Ija ini mempertahankan sekali presidennya Persija ini harus di 4 besar. Kalau keluar dari 4 besar, pelatih pemain dipecat katanya gitu ya, karena 4 besar ini menentukan kompensasi akhir teman-teman. Jadi kompensasi ini jumlahnya luar biasa besar. Jadi kalau juara 1, 2, 3, 4 selain dapat juara, kalau juara 1 tetap dapat trofi, dapat juara gitu ya, juara 2, 3, 4, posisi 2, 3, 4 ini besar untuk kompensasi akhirnya, selain subsidi yang lainnya. Jadi ya diperebutkan banget lah. Makanya ingin juara. Kenapa ya? Kan di situ juga ada dana yang memang dana dari AFC. Kalau masuk Piala Asia dananya berapa nanti kita coba ulas untuk penghasilan Persib Bandung yang mendapatkan dana luar biasa gitu ya, tambahan MM-an dari kemarin mengikuti ya AFC 2 lah gitu, atau ACL 2. Nah, ini ya insya Allah lah nanti kita coba bahas satu persatu teman-teman. Tapi intinya Ferry Paulus di sini saya pikir harus ada manajemen yang memang membisiki gitu ya, bukan memanas-manasi, tapi untuk mendinginkan suasana. Jadi ya istilahnya kita sekarang lagi nunggu komding dulu, baru ya terserah lah nanti kalau memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya bisa mungkin Boboto juga agak sedikit mendemo sedikit gitu ya kepada operator maupun kepada federasi. Ya insya Allah lah kita juga tertib dan kita juga harus tahu aturan, setidaknya tahu pasal yang dikenakan, pasal berapa, dendanya apa, dan yang dikeluhkan atau yang dibanding oleh Persib Bandung apa. Jangan sampai kalau ikut demo atau mencak-mencak di media sosial, pas ditanya kita nggak tahu apa-apa gitu. Ini masalahnya apa, ditanya sama orang lain juga nggak tahu kita harus jawab apa. Insya Allah dengan nonton ini kita bisa tahu gitu ya, apa yang mesti dijawab jika ada pertanyaan mengenai apa sih yang dibanding oleh Persib Bandung itu gitu ya. Baik, dan terakhir ini juga tetap ada buat teman-teman yang mau membeli merchandise Persib Bandung official, ada di bawah sini, di pojok kanan bawah saya teman-teman, atau sebelah kiri handphone teman-teman gitu ya. Jadi ada di situ lebih murah teman-teman untuk membeli jersey, lalu ada supporter edition, ada replika, ada juga player issue dan lain sebagainya. Dan ada juga sebagian dari teman-teman UMKM yang lain, ada dari mulai shawl, topi, tas, kaos kaki, jam tangan, sepatu, semuanya lengkap. Jadi silahkan dilihat aja, tidak perlu bingung lagi. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya sudah saya cantumkan di sini, dipilih dulu saja, dilihat-lihat, kalau memang cocok langsung beli, karena ini lebih murah, ya dapat diskon lah ya gitu ya, untuk ya pembelian merchandise-nya teman-teman. Baik, mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan wawasan dan ilmu baru gitu tentunya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.